disebut menerima alokasi 50%. Apakah saya tahu? Saya tidak tahu. Apakah mereka pernah memberitahu? Mereka tidak pernah memberitahu. Jadi selama ini media mengutip tergesa-gesa, framing dan cenderung fitnah ke saya. Diduga 50% ke Budiari ini kan bukan fitnah, sudah muncul di dakwaan jaksa sebagai pengakuan, ya kan? Sebagai pengakuan orang yang melakukan. Tentu jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya tentu didasarkan pada fakta-fakta yang ada di dalam berkas perkara. Jangankan aliran dana, ya saksi-saksi yang menyatakan keterlibatan Budiari aja tidak ada setahu saya. Ya, menurut dakwaan itu. Jadi kan ini kong kali kong kesepakatan para terdakwa itu, ya. Mereka yang meminta jatah kan menyebutkan nih untuk si A segini, ya, PM tuh Budiari segini. Nah, itu di luar sepengetahuan Budiari. Budiari tidak terlibat di situ, apalagi pernah menerima. Jadi itu mereka-mereka saja. Nah, tetapi sekali lagi bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya itu bahwa ada pihak-pihak yang disebut di situ, tentu itu didasarkan pada adanya fakta itu di dalam berkas perkara. Memang jaksa karena menemukan itu dari keterangan mereka-mereka itu, tapi bukan jaksa menemukan ada keterlibatan atau sepengetahuan Budiari di situ. Jadi bukan disebut atau menerima, tapi mereka itu kesepakatan di antara mereka. Bukan saya bersepakat dengan mereka, gitu. Jadi wajar orang, pasti ini dilindungi dong. Dulu ndak ahli kok diangkat gitu. Lalu sekarang muncul dapat 50% dari itu. Untuk pemberantasan judi online, kami juga Projo, ya, kami bersama Budiari masih yang terdepan. Percayalah itu. Track record Budiari khususnya pemberantasan judi online ini bisa di-searching ya. Ya mestinya satu paket menurut saya. Dia justru yang tersangka dulu, yang lainnya ikutan. Iya kan? Budiari dulu yang harusnya tersangka. Iya, berapa kelompok orang 3 itu yang di atas yang tadinya menggunakan space di bawah perlindungan atau yang diduga dengan sepengetahuan gitu. Mestinya ini dulu dong. Dulu kan sudah jelas isunya kan bahwa ini nerima sekian. Bahkan kalau rumor-rumor yang bocoran dari Polri itu udah tempat menerimanya di mana, jumlahnya berapa gitu. Videonya ini ada, yang ketemunya tanggal sekian, jumlahnya memakai kode ini kan waktu itu sudah beredar juga. Tapi selalu nggak bisa nih untuk Pak Budiari. Dia hanya mengatakan, saya nggak tahu kalau dia pejabat ini tidak ahli IT. Dulu ngakunya ke saya ahli IT, maka saya angkat. Lalu dia menggunakan digital itu untuk mengkoordinasikan judi kan jadi wajar orang, pasti ini dilindungi dong. Dulu ndak ahli kok diangkat gitu. Lalu sekarang muncul dapat 50% dari itu. Nama ex-Menteri Komunikasi dan Informasi Menkominfo Budi Aristiadi terseret dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Budi diduga terlibat dalam perekrutan pegawai hingga menerima keuntungan sebesar 50% dari penjagaan website judi online. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, jaksa penuntut umum menyebut nama Budi Ari yang diduga menerima 50% keuntungan dari praktik penjagaan situs judi online oleh bawahannya. Ya, yang penting itu Menteri Budiari. Memeriksa Menteri Budiari karena bagaimanapun itu semua diangkat oleh Budiari yang sekarang bukan semua lah. Saya tidak tahu yang lain, tapi sekurang-kurangnya tersangka utamanya itu kan diangkat oleh Budiari dan konon tidak pernah ditanahkan ijazahnya apa, kompetensinya apa, cuma kan Budiari bilang itu ngaku-ngaku bisa komputer ahli, ya saya angkat gitu. Tidak perlu tanya ijazahnya karena keahlian tuh nggak perlu ijazah kan, dia bilang gitu deh si Budiari. Nah, tadi ditanya selama ini dia prosesnya tidak lulus seleksi. Tapi karena sudah atensi begitu bahasanya. Karena ijazahnya tidak ada. S1-nya hanya SMA. Seperti yang saya katakan tadi, di dunia IT itu lazim. Ya, yang dilihat itu kemampuan, Oke, sosok anak muda ini hacker ini aslinya. Oke, kemudian dilihat SDM-nya, kemudian oleh Budiari dites. Wah, SDM dan alatnya mampu memblokir 50.000 sampai 100.000. Tapi Adi itu katanya tidak lulus seleksi. Ya, sebentar. Yang selama ini hanya 10.000. Iya, itu tetap harus diperiksa. Kalau mau tertib hukumnya, malah seharusnya dimulai dari dia nih pemeriksaan kan. Sebelum dilanjutkan ke yang lain-lain, begitu ada penangkapan, kok gimana nih orang bisa masuk? Ini fakta, kamu tahu enggak gitu. Kan kuncinya di situ. Kalau mau masuk ke jantung persoalannya kan Budiari.
Jantung persoalannya kan di situ. Tua Projo diduga mendapatkan jatah 50% dari judol. Nggak heran, nggak kaget, biasa aja tuh. Ya. Namanya juga Projo, singkatan dari Pro Judi Online. Apa aja diembat modelan begitu mah. Ya, manusia begitu, mana takut dosa, mana percaya akhirat. Ya. Biarin aja, biar kenyang dulu dah. Ya, biar kenyang. Iya. Ntar juga kena batu. Iya. Nggak diproses di dunia, diproses di akhirat. Ya. Merdeka. Wah, nama Pak Budiari masuk dalam dakwaan kasus judi online. Nggak mungkin sebagai pengagum Pak Budiari, beliau tidak mungkin terlibat dalam kegiatan judi online. Beliau adalah menteri terbaik yang dipilih oleh dua presiden, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Nggak mungkin presiden itu segoblok itu milih orang yang tidak berintegritas sebagai menteri. Jadi kalau ada yang bilang bahwa Pak Budiari terlibat judi online itu hoax. Jaksa itu harus dituntut, dilaporkan ke polisi untuk pencemaran nama baik. Beliau itu adalah menteri yang berprestasi. Buktinya ketika Menkominfo kebobolan, hacker pun nyerah, ngasih passwordnya ke dia. Apalagi setelah ini di pemerintahan Pak Prabowo, beliau memegang koperasi merah putih. 3.000 koperasi. Kan nggak mungkin Pak Prabowo itu segoblok itu untuk memilih orang yang tidak kompeten. Jadi ini sebenarnya yang goblok itu adalah atau rakyatnya. Kita ini yang goblok sebenarnya kita ini. Kita tidak bisa mencerna kebijaksanaan dari pemerintah. Budi Ari dialokasikan dapat jatah 50% dari situs judi online yang tak diblokir. Wih, enak tuh. Enak tuh. Kayak Jokowi nggak mungkin kebagian deh. Nggak mungkin. Jokowi itu orang bersih, nggak mungkin. Kayak Sambo, nggak mungkin Sambo, nggak mungkin. Aparat nggak mungkin kebagian, nggak mungkin. Sendiri dia. Budi Ari anak buahnya siapa ya? Jokowi. Tapi nggak mungkin ke Jokowi, dia mah jalan sendiri ini mah. Dia menteri titipan siapa ya? Jokowi. Nggak mungkin, dia mah jalan sendiri, ayolah. Oh, jalan sendiri ya? Jalan sendiri kayak begini, Mang. Tapi kan dia sekarang udah jadi menteri koperasi. Koperasi? Dia menterinya siapa? Di rezim Prabowo. Oh, Prabowo. Tapi titipan? Jokowi. Oh gitu. Tapi mungkin nggak uang koperasi diputerin. Bisa jadi pinjol. Pinjol apa judol? Kan dari pinjol ya kan jadi judol gitu kan skemanya begitu. Wih mantep. Tapi dari muka-mukanya Budi Ari nggak ada kelihatan orang jahat sih gue. Orang baik dia mah orang baik. Kayak Pak Jokowi emang ada orang jahat. Iya desa. Hey, berita yang gue tunggu-tunggu akhirnya mencuat juga. Dalam sebuah persidangan mengenai urusan judol, Budi Ari disebut terima 50% dari situ. Terus ngapain ya waktu itu Jokowi bikin Satgas Judol? Ketuanya siapa sih waktu itu? Oh, yang pernah gue bahas tipis-tipis. Yang pernah terima pengadaan software dari Kemenhan. Atas nama menantunya perusahaannya. Gitu. Tapi kalau gue jadi Budi Ari sih ya, gue nggak akan mau kena sendirian. Kan duitnya dibagi-bagi lagi. Untuk pelatihan para buzzer di Jogja dan di Surabaya. Nah, dilatih sama om-om coklat. Misalnya. Ini harus tegas sih. Harus segera dibuatkan surat pencekalan. Soalnya konon Doski lagi mau ditugaskan ke luar negeri. Ntar kayak yang udah-udah. Kalau udah kena masalah, dikasih tugas ke luar negeri, gak pulang-pulang. Basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di KM TV Channel. Wah, ini ada berita menghebohkan ya. Ya, mungkin agak sedikit telat 2 hari yang lalu. Bagaimana nama mantan Menteri Kominfo yang sekarang menjabat sebagai Menteri Koperasi ya, Budi Ari Setiadi disebut dalam pembacaan dakwaan oleh JPU di sidang kasus judol ya, yang melibatkan para karyawan ataupun staf-staf Komdigi ya. Dan beberapa orang diantaranya adalah yang merekrut adalah Budi Ari ya, dan ini
di sini Budi Ari namanya disebut di dalam pembacaan dakwaan diduga mendapatkan 50% dari hasil hasil kejahatan itu ya. Dan ini Budi Ari merespon bahwa menyangkal ya bahwa beliau tidak terlibat dalam hal itu, bahkan beliau juga mengatakan ya itu kong kali kong di antara para tersangka itu, terdakwa itu, dan Budi Ari Setiadi mengaku tidak mengetahui sama sekali. Dan ini juga ada Waketum Projo ya, bagaimana Bang Sandi ya, siapa namanya itu, wakil ketua Projo nih yang sering muncul di TV yang membela mati-matian kasus ijazah palsu juga ikut memberikan pembelaan. Tentulah masalahnya kan Budi Ari sebagai ketua umum Projo dan ini wakil ketua umumnya mesti membela mati-matian Budi Ari Setiadi dengan argumen-argumennya ya. Dan ada juga ini respon menohok dari Profesor Mahfud MD ya. Profesor Mahfud MD ya karena itu disebut dalam dakwaan kan pastilah ada di berkas-berkasnya kan, nggak mungkin main sebut, pasti itu mulai ada di dalam penyidikan atau penyelidikan ya di dalam situ. Makanya jaksa penuntut umum membacakan dan menyebut nama Budi Ari diduga ikut mendapatkan 50% dari hasil kejahatan judi online ini. Dan ya kasusnya udah lama sekali ya. Sampai hari ini saja belum selesai dan belum ketahuan siapa sebenarnya backing di belakangnya. Dan kalau menurut Prof Mahfud mungkin ini ini kan analisanya Prof Mahfud, mungkin ini kenapa Presiden Prabowo kemarin mengerahkan anggota TNI bahkan dikatakan hingga sampai 6.000 personel ya untuk menjaga seluruh kejaksaan, baik kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri ya di seluruh Indonesia ya. Nah, mungkin salah satunya adalah ini ya, ingin memberantas korupsi, ingin memberantas ya judol ya, supaya jaksa-jaksanya atau penegak hukumnya tidak ada yang mengintervensi, tidak ada yang menguntit, bahkan tidak ada ancaman-ancaman ya. Dan mungkin salah satunya ini ya kasus judol ini kan disinyalir ataupun diduga banyak backing-backingan di belakangnya ya. Entah itu mungkin dari aparat penegak hukum sendiri, entah itu mungkin dari mafia-mafia. Dan mungkin menurut Prof Mahfud ya salah satunya adalah ini. Walaupun banyak menuai protes dari kalangan masyarakat, tetapi ya kita tunggu saja gebrakan dari Pak Prabowo, apakah menempatkan TNI menjaga kejaksaan ya di seluruh Indonesia. Ini salah satunya ya demi menjaga dan memberantas praktek-praktek korupsi, praktek-praktek judol ya, supaya negara kita ini bebas dari korupsi dan bebas dari judol ya, mudah-mudahan lah. Dan ini mulai mengerucut dan ya cukup tidak mengejutkan sekali sih. Sebenarnya kan udah dari waktu kemarin pertama kali muncul itu ya kasus ini, nama Budi Ari bahkan sempat diperiksa juga oleh polisi ya, dan ya mungkin sebagai saksi, tetapi kan sekarang meningkat lagi bahwa diduga mendapatkan 50% dari hasil hasil judol ini ya. Jadi kita sebagai masyarakat awam ya mau bagaimana lagi. Budi Ari mengatakan bahwa ini media-media memframing bahwa bahkan menuduh media melakukan fitnah terhadap Budi Ari ya. Tetapi kan ini JPU atau Jaksa Penuntut Umum memang menyebut nama Budi Ari dari salah satu orang terdakwa, mengatakan bahwa uang 50%-nya itu untuk Budi Ari gitu loh. Nah itu entah itu rencananya, entah itu sudah dilakukan, kan ini masih didalami. Jadi ya sah-sah saja kalau menurut saya sih media menuliskan seperti itu, bahwa memang disebut oleh Jaksa Penuntut Umum karena itu kan data-datanya dari pemeriksaan terhadap terdakwa yang ada kan.
Jadi para terdakwa ini ada yang mengatakan bahwa 50% masuk ke untuk jatah untuk Budi Ari. Media juga menulisnya seperti itu. Jadi ya kita sebagai masyarakat juga patut mewaspadai ya, bahwa pantas saja judi online ini susah sekali diberantas. Ternyata kalau memang benar nih, wah ini nama Pak Prabowo saya rasa akan langsung melejit ya, yang tadinya 80% mungkin sekarang menjadi 100% percaya terhadap Pak Prabowo Subianto, kepemimpinannya ya. Ya dengan gaya beliau, walaupun dengan karakter militeristik ya, tetapi kan ya memang saat-saat ini untuk memberantas kejahatan seperti korupsi, judol ini sangat diperlukan sekali ketegasan seperti itu. Demi negara kita ini bebas dari korupsi, demi negara kita ini bebas dari judol. Karena ini memang judol ini memang benar-benar penyakit masyarakat ya, menggerogoti ekonomi Indonesia. Bahkan ya risetnya pun bahkan tentang perjudian ini sudah riset bahwa ini sangat merugikan keuangan negara, keuangan rakyat Indonesia ya. Bahkan orang yang kalau sudah kecanduan ini kan sangat berbahaya sekali. Mereka rela keluarganya tidak makan asal bisa berjudi. Ini kan sangat miris sekali. Jadi kami dari Camp TV juga menghimbau bagi para penonton, tolonglah jangan dekati judol ini ya. Kita sama-sama berantas, kita sama-sama cegah maraknya judol di Indonesia supaya ekonomi Indonesia bisa tumbuh kembali ya, supaya geliat atau ya anak-anak muda kita mampu menunjukkan kreasinya, tidak terpengaruh oleh bandit-bandit mafia judol ini. Ini memang benar-benar kejam sekali sih kalau menurut saya ini mafia judol ini. Bagaimana tidak, orang sudah miskin, tidak punya apa-apa untuk makan aja susah. Kalau sudah kecanduan penyakit judol ini udah kayak nggak, mentalnya itu kayak terganggu gitu loh, kayak nggak ada peri kemanusiaan sama sekali. Jadi demi melampiaskan keinginan untuk berjudol ini, itu mengabaikan segalanya. Ini kan kalau sampai kecanduan seperti ini semua masyarakat Indonesia, wah Indonesia bisa kacau balau ini. Jadi kita dukung pemerintah yang ingin memberantas judol ini. Dan mudah-mudahan sampai ke atas-atasnya, sampai ke backing-backingnya, sampai ke mafia-mafianya bisa diringkus semua ini. Mudah-mudahan itu salah satu ya kenapa Pak Prabowo menempatkan para anggota TNI di kejaksaan seluruh Indonesia. Mungkin kalau menurut Prof. Mahfud mungkin salah satunya adalah ini, mungkin untuk memberantas mafia-mafia judol, untuk memberantas praktik korupsi baik di pusat maupun di daerah, karena kan disinyalir banyak sekali jaksa hakim yang diancam, yang dikuntit, dan ini Pak Prabowo tidak mau ada kejadian itu lagi. Dan akhirnya kalau udah diancam, dikuntit, akhirnya kasusnya berbelok lagi. Nah mungkin salah satu tujuan Pak Prabowo adalah itu, demi ya membuat Indonesia ini bersih dari korupsi, bersih dari judol. Kita dukung sama-sama ya pemerintahan Pak Prabowo dalam hal ini memberantas judol dan memberantas korupsi. Apapun caranya kita dukung. Yang pastinya nggak mungkin lah menghalalkan segala cara, tetapi tetap dalam koridor undang-undang yang ada kalau menurut saya sih. Jadi selama masih di on the track-nya kita dukung terus kebijakan Pak Prabowo yang memang membela kepentingan rakyat ya, seperti memberantas judol ini. Dan mudah-mudahan ya tidak hanya coro-coronya yang diberantas, tetapi juga para mafia-mafia atau backingan-backingan yang di belakangnya mudah-mudahan bisa diringkus semua, supaya Indonesia ini bebas dari judol lah, dan masyarakat Indonesia bisa ekonominya bisa tumbuh dengan pesat. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya reaction video dari saya. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Camp TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.